kena kencing nanah. Yang kedua, laki-laki bisa jatuh kelamin, perempuan bisa? Tidak. Jadi laki bisa cek. Toh, dia cek sendiri, dia buka sendiri. Oh, ini ada luka, ini ada cairan, ini ada bau. Perempuan nggak bisa. Dia harus pakai kaca atau tidak minta tolong suami yang punya suami. Tapi yang tidak punya pakai kaca. Kalau dia malas lihat, dia tahu kan tidak? Tidak tahu. Nah, kamu pergi berhubungan sama perempuan yang kencing nanah, dia saja tidak sadar, apalagi kamu, otomatis kamu langsung kena kencing nanah. Pasti saja. Besok pagi pasti batal-batalian. Itu jelek, itu apa dasarnya kencing nanah. Nah, kencing nanah itu sakit, tapi bisa hilang, bisa, tapi sembuh tidak. Kalau tidak diobati. Padahal kencing nanah itu gampang diobati. Dia bisa sembuh, bisa kalau diobati dengan benar. Tapi kalau tidak diobati dengan benar, ada yang bikin diri pintar-pintar, minum antibiotik, minum tetra, minum apalah, dengan bersama istri. Itu dia hanya mengebalkan bakteri dalam tubuh yang akan mengakibatkan penyakit lainnya, misalnya itu bisa menjadikan mandul. Bakteri itu bisa menjadikan kita mandul kalau tidak diobati. Padahal kalau diobati gampang, langsung sembuh, total sembuh. Nah, mengapa kita perlu tahu IMS? Kalau kita sudah pernah berhubungan seksual, maka kita dapat terkena IMS walaupun kita hanya berhubungan satu kali. Perempuan juga banyak bahayanya, misalnya keputihan. Dia nggak berhubungan seksual, tapi itu masuk dalam infeksi saluran, infeksi saluran seksual juga. Keputihan yang berbau, yang ini kenapa bisa jadi karena tidak bersih, cebonya salah. Nah, laki-laki cebonya nggak perlu lihat, perempuan cebo mesti benar dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kalau dari belakang ke depan, kamu ambil kotoran dari anus pindah ke depan, makanya terjadi keputihan, terjadi infeksi saluran kencing karena bakterinya pindah. Itu bedanya. Perempuan lebih hati-hati. Selain dia tidak tahu kalau dia sakit, yang kedua dia cepat sekali sakit. Pakai celana dalam yang ketat, yang lembab menimbulkan jamur. Ini perempuan banyak yang tidak sadar. Nah, ujung-ujungnya laki-laki berhubungan juga kena. Gitu ya. Nah, keluar-keluar pada penderita IMS, kencing sakit, ini kencing nanah. Terus kencing tidak puas atau putus-putus atau sedikit-sedikit. Ada luka, bisa sakit juga bisa tidak. Laki-laki sering perhatikan, mungkin tahu, perempuan ini yang agak susah. Apalagi kalau jenis sifilis. Sifilis itu ada luka tapi tidak sakit. Nah, kalau laki-laki mungkin kalian tuh dia rumah kan kalau tidak sakit dibiarkan. Ini tidak apa-apa, terasa sakit. Padahal itu bisa jadi sifilis. Apalagi perempuan, sutra kelihatan lagi, sutra sakit. Mana mau tahu, ya? Nah, sifilis itu, ini saya cuma kasih sedikit. Sifilis itu dia bahayanya seperti ini. Saat kita kena sifilis, kita ada luka. Lukanya bertahan 3 bulan tanpa kamu obati, dia akan sembuh lukanya. Tanpa diobati ya, tanpa ke dokter karena kita merasa bahwa lukanya tidak sakit. Tidak menghalangi kita beraktivitas, biasanya orang biarkan. Ya itu kecenderungan kita atau seperti itu. Nah, dibiarkan, akhirnya itu lukanya sembuh sendiri setelah 3 bulan. Tapi apakah sifilisnya sembuh? Tidak, dia masuk ke stadium kedua. Nah, stadium kedua itu biasanya timbul bintik-bintik di kulit, bintik-bintik merah. Kalau tidak diobati lagi, sembuh sendiri gejalanya. Tapi sifilisnya tidak, dia masuk ke tahap stadium 3. Nah, itu yang biasanya mulai merusak ginjal, merusak hati, merusak paru, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan. Bahkan otak mengalami kelumpuhan. Itu tidak disadari bahwa itu kuman dari sifilis yang tidak diobati karena dia tidak dirasakan sakit. Setelah stadium keempat itu yang biasanya mengalami kematian. Tanpa sadar, kenapa tiba-tiba orangnya? Karena itu dia tidak menimbulkan gejala-gejala lain. Nah, yang jadi kita harus pandai-pandai untuk merawat diri sendiri. Kelamin itu adalah harta masing-masing orang, betul kan tidak? Iya. Rawatlah dengan baik, karena itu bisa
membuat kita malah jadi sakit. Contohnya seperti sifilis, tidak kelihatan, tidak sakit, tapi membawa dampak yang buruk. Ya, ini ada bintil-bintil, ada gatal-gatal. Jadi kalau sudah rasa kelamin ada gatal-gatal, pergi ke dokter, jangan dibiarkan. Kita tidak tahu itu karena apa, jangan sampai akibatnya malah buruk buat kita. Kemudian ada melepuh, panas, sakit, perih. Nah perempuan kebutuhan itu bau, kental, berwarna, gatal, luka. Nah perempuan kalau sudah merasa gatal sebaiknya periksa, karena kita tidak punya banyak gejala. Jadi kalau sudah ada gejala gatal dan bau lebih baik periksa. Nah jika kena MS harus berobat ke dokter, jangan pergi dokter pribadi ya. Nah ini kebiasaan yang ada yang bilang gini, dulu saya kata sekarang, sebelum berhubungan kita minum tetra, kita minum antibiotik supaya tidak ada cerita itu. Harus ke dokter. Kami kan punya sebagai KPA, kami punya pelayanan juga ke lokalisasi. Nah mereka kan wajib minum obat toh, dan tidak minum obat itu tidak akan sembuh-sembuh. Misalnya kalau ada yang kena. Nah jadi harus berobat ke dokter, jangan berobat sendiri, jangan bikin resep sendiri. Karena nanti seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai bakterinya, parasitnya, jamurnya malah meningkat ke level berikutnya. Kemudian jangan beli obat sembarangan. Saya tidak tahu sekarang apa boleh, dulu tuh boleh jadi. Kemudian tidak ada pencegahan primer terhadap IMS dengan obat yang tadi seperti saya bilang. Orang bilang, atau minum obat tetra dulu, minum antibiotik dulu, bertemu berhubungan. Tidak ada, tetap kena. Kemudian tepat nih, diagnosa, indikasi obat, dosis penderita, informasi, evaluasi, dan follow up. Kenapa? Karena IMS yang berbeda, obatnya juga berbeda ya. Sama-sama gatal, belum tentu penyakitnya sama. Jangan sini karena rasa vagina gatal ini juga boleh minum obat, karena apa ya? Saya juga beda ya, bakterinya di situ dan di sini beda. Jangan sampai minum obat karena dia berobat kita beda obat saja. Itu nggak bisa. Kemudian pasangan juga harus diobati. Nah ini yang penting. Kalau kita punya pasangan, apalagi yang sudah berhubungan seks ya, terus kita kena MS, pasangannya juga harus diobati. Kenapa? Kita sembuh, dia tidak, kita berhubungan, kita kena lagi. Jadi hal ini berulang, tidak ada akhirnya. Harus dua-duanya pergi. Nah sebagai ini saya nggak tahu sudah ada yang menikah di sini? Sudah? Nah, kalau bapak-bapaknya biasanya agak-agak repot. Gengsinya tinggi, egoisnya tinggi, terus tidak mau disalahkan. Istrinya sudah tahu, istrinya kemudian atau kena gatal dan sebagainya, pergi periksa atau kena infeksi saluran seksual. Panggil suaminya, belum tentu suaminya mau. Malah istrinya biasa yang dimarah. Bikin malu saja begini, padahal itu tidak. Sama-sama harus diobati. Istrinya berobat, pulang berhubungan lagi sama suaminya, kena lagi pulang. Istrinya ke dokter, dokter marah dia lagi. Ibunya pulang-pulang saja. Padahal ibunya kamu susul bapak katanya. Ini tolong ya, bapak-bapak yang sudah punya Tuhan. Itu bukan karena jeleknya kita tidak, tapi mari sama-sama supaya sehat. Jadi jangan istri saja yang berobat, tapi suami juga harus ya. Ada yang punya suami istri di sini? Ada kan? Supaya ingat istrinya tadi suaminya sih mengaku. Jadi kalau besok ada sakit, mari berobat sama. Jadi jika pengobatan MS tidak tuntas ya, yang tadi saya bilang minum obat sendiri atau obatnya putus-putus, nah ini juga bahaya. Ini bisa mengakibatkan mandul. Kemudian komplikasinya ada radang panggul. Nah kalau kena mata bisa jadi buta. Kalau itu bisa jadi kena mata. Contohnya kencing nanah pakai handuk, kan biasa orang kelamin juga toh. Ada bakteri tinggal, harus kita lap lagi mata, pindah lagi situ. Ibu-ibu yang kena kencing nanah terus hamil melahirkan, itu nanti anaknya penuh dengan ini sini, kena mata dan itu juga bisa mengakibatkan anaknya kena radang paru dan ini karena ibunya nggak sadar, bapaknya itu. Karena bapaknya tidak minta jatah, tidak mau berobat, istrinya terima saja, tidak sadar anaknya juga. Nah terus di orang lagi proses kena bakteri kencing nanah bisa nggak kena hubungan? Belum tentu, ya itu contoh tadi berganti handuk bisa kena. Kadang-kadang kita begitu toh ke teman, jemput handuk dulu. Yang perempuan, dia kan biasa lap kelaminnya. Nah kamu pinjam handuknya, kamu juga lap kelaminnya. Bakterinya pindah. Lap di mata, bakterinya masuk di mata.
Tiba-tiba mata penuh dengan tai mata, dan langsung pikir sakit mata. Padahal itu kecil dana ya. Nah ini hamil di luar kandungan, kemudian udah keguguran. Ini akibat dari IMS yang tidak diobati secara tuntas.